Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja Dingkang Kanca ya. Sebelumnya selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi akhirnya Dingkang Kanca tepatnya di akhir Jumat 8 April 2022. Jumpa lagi kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Jadi Bung Khalifah yang bakal nganci kamlahang selama sebidang kadapan. Tentunya di WA nih ada Kanci Bung Khalifah yang lah hadir ya. Dokter Mikael nih. Mana bacanya? Mikael ya. Oke, selamat pagi, Dok. Iya. Awal jumpa nih, Dok ya. Iya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah ya. Mungkin perkenalan ulang nih ya. Iya. Silahkan. Iya, ada peribahasa tak kenal maka kata sayang ya. Betul itu. Saya mengenalkan diri, saya Dokter Mikael. Untuk saat ini saya praktek sebagai dokter umum di Rumah Sakit Antonio Batu Raja. Iya. Dan kebetulan saya juga dapat kesempatan untuk menjadi pemegang program penanggulangan dan pencegahan HIV ya. Nah, itu. Khususnya di Batu Raja, dipercaya pemerintah gitu sama rumah sakit, diberi kesempatan. Karena untuk dalam upaya mencapai target pemerintah ya. Jadi target pemerintah itu tahun 2030 kalau nggak salah itu target pemerintah Indonesia zero HIV, zero AIDS death, kematian karena AIDS, dan zero discrimination. Karena itu penting ya saya rasa untuk kita tahu tentang HIV ini ya. Iya benar karena itu. Banyak banget diskriminasi khususnya terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS ini. Padahal sebagian besar orang dengan HIV/AIDS kena bukan salah mereka sebenarnya. Iya. Nanti kita belajar ke depannya mungkin gimana cara penularannya, apa itu pencegahan dan sebagainya macamnya mungkin ya. Oke, jadi itu Dingkang Kanci bersama dengan Dr. Mikael pagi ini. Kita itu akan ngebahas mengenai HIV atau AIDS nih, HIV/AIDS. Nah, jadi memang kalau dengar namanya mungkin lah agak sering lah dokter ya. Cuman mungkin baca dijelaskan lagi nih apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu? Mungkin jelasin sedikit dulu ya. HIV/AIDS itu apa sih sebenarnya? Karena mungkin bahkan maupun udah sering banyak didengar namanya, cuman masyarakat mungkin belum banyak yang belum terlalu paham ya. HIV itu apa sih sebenarnya ya? Jadi HIV ini sebenarnya adalah nama virus ya, kependekan dari Human Immunovirus. Jadi dari namanya kita tahu ya. Jadi virus ini menyerang imun tubuh, kekebalan tubuh manusia diserang sama virus ini. Jadi apabila si virus HIV ini masuk dalam tubuh kita, menyerang infeksi tubuh kita, dia akan mematikan pelan-pelan kekebalan tubuh kita, pelan-pelan, dia nggak langsung. Ada nanti kita jelaskan waktunya lama gitu sampai dia terkena penyakit ya. Sampai kalau sebagian besar antibodi tubuh kita, imun tubuh kita udah kena, udah mati anggapannya bahasa awamnya. Kita kan jadi rentan ya karena nggak punya kekebalan, sehingga kita sangat mudah terkena penyakit-penyakit yang harusnya kita nggak kena gitu. Namanya kita masuk ke fase AIDS namanya, atau Acute Immune Deficiency Syndrome. Jadi kita kena penyakit yang imunitas tubuhnya nggak ada, sehingga penyakit apapun sangat berbahaya bagi orang-orang HIV/AIDS sebenarnya. Bahkan batuk pilek pun bisa mematikan bagi orang HIV/AIDS sebenarnya. Gitu sebahaya ya? Itu. Karena itu penting nih. Dan uniknya HIV/AIDS ini penyakit yang mematikan, memang tadi saya udah bilang ya, AIDS ini mematikan. Akan tetapi uniknya dia penyebarannya spesifik, Mbak. Iya, spesifik gimana tuh, Dok? Sekali. Penyebarannya itu sangat spesifik. Karena penyebarannya sangat spesifik, dia sangat mudah dikendalikan sebenarnya. Akan tetapi karena kurangnya wawasan masyarakat, mungkin pemahaman terhadap HIV/AIDS masih banyak banget, tinggi banget angka kematian AIDS di Indonesia terutama ya. Terutama Indonesia Timur sana masih tinggi banget kasusnya gitu. Padahal harusnya dengan pencegahan yang benar itu bisa nggak ada, makanya target 2030 nggak ada kasus lagi HIV targetnya. Oke, itu ya. Jadi lagi nih Dingkang Kanca, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita tahukan kudai kepada kaum Longhang yang nak gabungan nih dokter ya, yang nak sharing, silakan. yang nak interaktif bersama dengan Dokter Mikael, silahkan. Kita selama sebidang kadapan ini 4 jam 9:06 nih ya Dingkang Kanca, masih banyak waktu nak nyiapkan pertanyaan mengenai HIV/AIDS ini ya.
Nah, jadi sebelumnya nih dok, karena aku pribadi belum terlalu paham ya mengenai HIV/AIDS ini sebenarnya itu disebabkan karena apa sih? Oke. Silahkan. Jadi seperti saya bilang ya, HIV itu nama virus sebenarnya bahwa penyakitnya ya, imunovirus yang menyebabkan penyakit AIDS tadi. Jadi penyebabnya ini sebenarnya simple, Mbak. Jadi HIV/AIDS ini menyebar hanya melalui 2 cara sebenarnya. Cara apa tuh? Cairan tubuh dan darah. Jadi sebenarnya sangat simple. Cairan tubuh dalam arti bukan keringat aja ya, cairan kelamin ketika berhubungan tubuh, kemudian darah, dan itu ASI, kemudian ketika bayi di kandungan itu semua akan beresiko tertular HIV/AIDS kayak gitu cara penularannya. Karena itu sangat penting ya untuk mengetahuinya supaya kita bisa mencegahnya kayak gitu. Kalau kita nggak paham gimana cara nularnya, kita nggak bisa mencegahnya itu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau penyebab dari HIV/AIDS-nya itu sendiri ya. Oke, makanya tuh galak dikenal masyarakat ya. Kalau yang kena HIV/AIDS itu cenderung ke perbuatan seks itu. Padahal enggak dok ya. Iya, karena kan di masyarakat kena HIV, stigmanya kayak itu kan. Berarti sering melakukan hal ataupun gonta-ganti deh. Berarti banyak penyebab lain ada kangkanje, baik itu dari keringat, darah ya, ASI, bahkan pacak ngapus sangkan kalau emaknya kena, anaknya pacak kemungkinan kena juga dok ya. Oke, kayaknya menarik nih bahasan kita ya. Yuk yang nagabungan ading kangkanje siapkanlah pertanyaan itu kudai perkenalan kita mengenai tema HIV/AIDS kita pagi hari ini. Tentunya balik lagi kalau masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih lanjut tadi Kang Kanca, masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Waduh, waktulah berjalan nih, lah 13 menit minggu dari jam 9 pagi ya. Jadi tadi Kang Kanca perlu kita kenalan dikit ya, lebih lanjut ke Dokter Mikael. Ternyata asli orang Jakarta ya. Cuman tinggal di Batu Raja lah lumayan lama, lah setahun lebih kata beliau ya. Jadi mungkin lah selama setahun lebih ini dok, Pak Cetekina lah ya, di Batu Raja ini sudah berapa banyak sih yang terkena HIV/AIDS ini dok? Oh, selama saya dinas di Batu Raja ini aja saya ketemu yang parah ya. Itu udah ya masih hitungan jari sih. Masih hitungan jari. 4-5 mah ada. Cuman yang serem itu HIV ini sering gak ketahuan. Sering kalau dia udah sampai ada gejala berat sampai mengharuskan dia masuk ke rumah sakit, arti kata nggak bisa ngapa-ngapain badannya habis, itu berarti udah berat gejalanya. Kalau misalnya awal-awal nggak ada gejala sama sekali dia bahkan bisa positif tapi nggak ada gejala, itu yang serem. Jadi orang merasa dirinya sehat padahal dia menularkan kemana-mana sebenarnya. Itu. Seperti itu. Jadi Hading Kang Kanca, kalau misalnya kamu bilang adalah istilahnya tuh keturunan dari keluarga-keluarga kamu yang pernah terkena, itu boleh dilakukan screening dok ya. Iya, jadi biar tahu Hading Kang Kanca ya. Kita ini kena ada sih bukan untuk nakut-nakuti, cuman untuk mewanti-wanti. Takutnya kalau kamu bilang menularkan ke yang lain ya, meskipun penularannya Hading Kang Kanca agak agak sulit lah karena lewat darah sama air cairan kelamin itu dok. Mungkin Pak dijelaskan ulang dok cara penularannya tuh mana sih? Mungkin dijelaskan secara jelas aja spesifik ya. Nularnya bagaimana dan nggak menular gimana supaya menghapus stigma masyarakat juga ya. Karena banyak banget nih temennya HIV misalnya karena orang tuanya ibunya HIV, anak HIV tuh dijauhin sama teman-temannya. Iya benar itu. Gak mau ditemenin padahal kasihan, mereka butuh teman juga ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Menularnya karena apa sih dan gak menularnya karena apa. Jadi seperti saya bilang, HIV ini spesifik menularnya. Dia hanya menular lewat cairan tubuh yaitu cairan kelamin dan darah. Arti kata kalau saya bilang spesifik seperti itu, artinya dia nggak akan menular lewat cairan tubuh yang lain. Liur dia nggak kena, keringat dia nggak akan kena, sentuhan tubuh nggak ada yang kena. Sebenarnya nggak seseram kayak COVID-19 kemarin ya, itu kan bersinanya nular. Kalau COVID kan bersin bela nular. Ngomong ini nular. Tapi kalau dia nggak, harus ada mekanisme keluar virusnya. Tadi saya bilang kalau nggak cairan kelamin, darah. Arti kata virus ini akan sangat mudah tertular ketika berhubungan seksual yang tidak aman, tidak aman. Contohnya misalnya tidak pakai pengaman, multiple sex partner ya. Apa tuh maksudnya?
seks partner banyak, jadi kayak seks bebas. Oh iya. Itu sangat menular, resiko banget kan, nggak bisa kontrol. Kemudian yang tidak wajar tadi Mbak bilang ya, misalnya LSL, apa tuh, udah tahu? Laki suka laki. Oh alah, itu ya. Kemudian yang transgender itu juga rawan banget ya, karena kan dia jadi itu laki suka laki. Kemudian pada ibu ke anaknya, ketika dia melahirkan, itu kan kecepatan darah ibunya pasti kan masuk darah ibunya, itu juga beresiko banget kayak gitu. Kemudian pada orang-orang perawat, tenaga kesehatan, mohon maaf, itu mereka kalau misalnya nyuntik nggak sengaja, suntik tangannya sendiri, itu sering banget kan, itu juga beresiko menularkan HIV. Mereka beresiko terkena HIV. Makanya ke depan tadi saya bilang di depan, nggak semua loh orang HIV kena karena salah mereka sendiri sebenarnya. Jadi ya betul. Jangan didiskriminasi gitu. Kita nggak tahu cerita mereka gimana, dan itu sih kalau, dan nggak menular lewat ini yang tadi saya bilang ya, mereka nggak menular lewat sentuhan tubuh. Jadi jangan takut salaman sama orang HIV, nggak bakal nular ya. Mau saya berjam-jam salaman juga nggak nular. Kemudian dia nggak nular juga lewat air liur. Jadi minum bekas orang HIV nggak apa-apa, asal darah nggak tercampur situ ya. Iya, kalau dulu kan Dok ya, sampai gelas tuh pun dipisah. Iya, takut banget takut dulu. nian. Ini bukan TBC, kalau TBC iya nular lewat air liur. Kalau misalnya si HIV ini nggak mungkin keluar air liur ya. Baju pakai juga nggak masalah, tukeran baju itu sama sekali nggak masalah. Berpelukan ya, saudara gitu nggak apa-apa, nggak nular lewat itu sama sekali. Jadi itu stigma di masyarakat kan, takut banget ya dikucilkan, nggak boleh ketemu siapa-siapa gitu. Enggak ya, nggak perlu diisolasi orang HIV itu sebenarnya. Oke. Justru mesti ditemenin. Iya, justru mesti harus disemangati supaya walaupun dia lagi terkena suatu penyakit ataupun virus, tapi kalau kita dia senang kan otomatis imun tubuhnya sedikit membaik ya. Oke nih. Kalau cara pencegahan nih Dok, silahkan, itu gimana sih cara mencegah supaya tidak terkena HIV/AIDS ini? Untuk cara pencegahannya ya, karena baik lagi tadi cuma 2 cara masuknya, pencegahannya sebenarnya simple. Pemerintah tuh udah buat jargon Mbak, jargon penularan HIV ini sendiri, apa pencegahannya, yaitu dengan cara 5 aja, A, B, C, D, dan E. Kan simple tuh alfabetnya, A, B, C, dan E. Ini pemerintah yang buat, bukan saya. Oke. Jadi pertama A ya, A itu abstinence, atau di absen. Artinya apa absen? Jangan melakukan seks sebelum menikah. Oh iya betul. A-nya itu jangan absen, jangan melakukan seks sebelum menikah. Karena ketika kita menikah, melakukan seks sebelum menikah, kan kalau kita menikah itu kan ada bimbingan pranikah, ngecek pranikah, itu kan semua dicek tuh darah, ada HIV segala macam apa enggak ketahuan. Cuman ketika kita seks bebas luar nikah kan nggak kontrol. Gitu. Itulah tadi 1 absen. Yang nomor 2 B, be faithful, atau bahasa Indonesianya itu setia sama satu pasangan. Jadi bukan berarti tadi seks belum menikah, saya belum nikah, seks sama siapa aja, enggak gitu ya. Be faithful ini setia sama satu pasangan. Tadi saya ngomong di depan, seks bebas meningkatkan resiko HIV nggak terkendali. Cuman bayangkan ketika semua orang cuma seks sama satu partner. Kita kan manusia monogami ya, diciptakan cuma satu pasangan ya. Ketika manusia semua cuma sama satu pasangan kan berarti otomatis resiko HIV ini sangat turun ya. Kemudian itu yang ketiga C. C ini maaf ya, agak kasar dikit, kondom. Jadi kalau misalnya nggak bisa absen ya, nggak bisa banget nih melakukan hubungan seks tanpa pernikahan segala macam gitu ya, udah telanjur, ya udah pakai kondom lah minimal ya, proteksi. Jangan sampai tanpa pengaman. Yang keempat itu D. D ini drugs. Maksudnya jangan pakai obat-obatan. Kenapa obat-obatan terlarang ini masuk kaitan erat dengan HIV kuat? Bukan karena pakai narkoba langsung kena HIV, enggak. Tapi drugs di sini arti kata alat-alatnya itu biasa orang-orang pakai narkoba itu share satu sama lain kan. Iya, gantian. Suntikannya gantian. Nah, ini kan tadi saya bilang darah kan, itu kan bekas suntik, darah masuk ke suntikannya dipakai orang lain ya, itu nular di situ-situ aja. Kemudian yang terakhir ini equipment. Equipment ini peralatannya. Tadi yang saya bilang ya, jarum suntik jangan ganti-gantian, alat medis mau nggak mau yang dipakai. Kan ada pasien-pasien itu mau nggak mau mesti pakai alat medis terus-terusan ya. Contohnya kayak dia transfusi darah atau dia insulin ya, suntik diabetes, itu harapnya baru terus alatnya, jangan ganti-gantian. Kemudian equipment juga berbicara soal pelindung diri. Bagi teman-teman tenakes nih, perawat, dokter, bidan, itu kalau misalnya mau nolong orang apapun, selamatin dirinya sendiri, pakai APD itu, alat pelindung diri ya. Sarung tangan yang cukup, jangan sampai ketusuk jarum bekas orang HIV. Kita nggak tahu dia HIV apa nggak juga gitu kan. Jadi tadi yang kelima itu equipment. Jadi simple sebenarnya Mbak. Saya ulang ya mungkin ya.
Abstain, be faithful, condom, drugs, no, dan yang terakhir ini apa namanya, equipment. Itu aja sih untuk menularkan si HIV ini, mencegah penularan, kayak gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya ini kan yang bisa dicegah, tapi yang nggak bisa dicegah nih, kayak tiba-tiba ibunya kena nih, nggak ketahuan, terus bayinya apa kabar gitu kan ya? Karena pasti terpapar, betul, pasti terpapar. Akan tetapi penyebarannya ini bisa kita tunda lagi, Mbak, bisa kita tekan lagi dengan cara pengobatan yang benar, gitu, dengan cara pengobatan yang tepat. Karena penelitiannya mengatakan dengan pengobatan yang tepat dan benar, HIV ini bisa nggak menularkan, Mbak, ternyata, Mbak. Jadi ketika kita minum obat dengan benar, di jangka waktu tertentu virusnya itu bisa tertekan jumlahnya sampai nggak terdeteksi lagi. Ketika virus tidak terdeteksi, si pasien ini nggak akan menularkan, termasuk ke si bayinya, kayak gitu. Jadi sangat besar harapan saya untuk ibu-ibu hamil, terutama ya di minimal di Batu Raja inilah gitu. Untuk kalau misal lagi hamil, bukan berarti saya aman, kan nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Jadi nggak ada salahnya sih buat screening HIV ini. Mungkin nanti dijelaskan juga tuh nanti ke depannya. Screening siapa aja sih yang perlu sebenarnya screening gitu. Nah, itu sebenarnya Adingkang Kanci. Walaupun sekarang mungkin badan dalam kondisi sehat-sehat, itu Adingkang Kanci melakukan screening bukan berarti kita harus nunggu sakit kudai ya. Karena itu penting juga. Nah, berarti kan kalau kita nak melakukan screening tuh, Dok, ya gejalanya tuh galak dada tekina nih ya. Boleh kita ketahui dah sih, Dok, kalau gejala dari HIV AIDS ini tuh apa kian? Oke, menarik. Jadi begini, Mbak. Saya jelaskan sebelum ke gejala, mungkin perjalanan penyakitnya aja. Nah, iya betul, perjalanan Jadi gini, penyakit. ketika si virus itu masuk tubuh kita, virus HIV-nya ini masuk dalam tubuh kita nih, karena tadi ya saya nggak tahu dari mana ya, jarum suntik atau dari hubungan seksual yang nggak aman dan sebagainya macamnya. Ternyata dia nggak langsung terdeteksi, Mbak. Tapi dia berkembang biak dalam tubuh banyak dulu, yang kita kenal di kedokteran dengan masa inkubasi, kalau pernah dengar. Jadi itu nggak terdeteksi, jadi akan terus negatif kalau kita tes di situ. Itu sekitar bisa bersebulanan, kurang lebih 2-4 minggu nggak akan terdeteksi. Cuman ada tuh virus dalam tubuh kita. Kemudian virusnya akan terus menyebar dalam tubuh sampai seluruh antibodi tubuh kita mati lah, anggapannya kayak gitu. Nah, fase ini dikenal sebagai fase laten. Apa arti fase laten? Arti kata virusnya ada dalam tubuh kita selama bertahun-tahun ini, tapi nggak ada gejala. Inilah yang saya bilang menyeramkan. Iya. Gini ya, kalau kita kayak kena batuk pilek, itu kan langsung tuh, misalnya ibu kita kena batuk nih, besoknya kita bisa kena flu, ketular, cepet dia nularnya kan. Ya. Cacar juga cepet. Tapi HIV ini nggak gitu, dia itu pinter mainnya. Ketika dia masuk dalam tubuh kita, dia nggak langsung kasih gejala. Karena kalau kasih gejala mungkin langsung. Dokter nih buru-buru. Dia nggak kayak gitu. Dia bertahun-tahun pas tidur dia dalam tubuh seakan-akan nggak ada gejala. Tiba-tiba ketika semua daya tahan tubuh kita udah kena, udah mati, barulah timbul gejala-gejalanya yang akan saya jelaskan nanti. Jadi penelitian mengatakan fase laten ini ada yang sampai 10 tahun, Mbak, bahkan, Mbak. Lama. Jadi ya. kalau ada teman-teman bilang gini, saya bener gitu, nggak salah. Ternyata dulu atau 10 tahun dulu pernah pakai narkoba, sekali nggak ketahuan. Nah, karena 10 tahun ke depan bisa banget. Makanya itu perlu diperhatikan juga kayak gitu. Nah, sekarang gejalanya apa aja sih kalau udah kena AIDS ini? Gitu kan pertanyaan tadi. Jadi gini, awalnya pasti sama semua penyakit ya, mungkin badan pegel-pegel, demam-demam ringan, batuk-batuk pilek ringan, itu awalnya sama aja sama penyakit sebenarnya. Nanti kalau nggak diobati, nggak ketahuan, makin lama dia masuk ke stadium 1 hitungannya. Ada 4 stadium, tapi bedanya kalau kanker makin kesini makin berat dia. Ini kalau HIV nggak usah khawatir, masih bisa kok balik muter stadium ke belakang. Di stadium jadi 4, bisa jadi 3 jadi 2, bahkan bisa sembuh kayak gitu dengan terkontrol obat tadi. Oke, selanjutnya stadium 1 ini dia gejala juga nggak khas sebenarnya, cuman nggak ada penurunan berat badan. Jadi kan kita spesifik biasa HIV itu kurus terus badannya. Tapi kalau stadium 1 ini belum ada dia penurunan berat badan. Cuman dia ada pembengkakan kelenjar di beberapa tempat biasanya. Kemudian kalau nggak terobati karena merasa sehat-sehat aja, masuk angin biasanya ya. Masuk angin gitu. Dikeroki sembuh, masuklah ke tahap 2, stadium 2. Stadium 2 ini mulai ada gangguan pada kulitnya. Biasa kulit orang HIV itu gampang kena kayak eksim gitu ya, kayak ada titik lesi-lesi kulit gitu biasanya. Nggak sembuh-sembuh, pakai salep sembuh nih, kok ada lagi gitu. Kemudian berat badan biasa udah mulai turun nih, cuman nggak parah, biasanya 5% dari berat badan. Kalau biasa kita 70 kilo, ini jadi berkurang jadi sekitar 60-an kayak gitu. Jadi cuman sekitar 5% doang berkurangnya.
Kemudian nafsu makan udah mulai berkurang. Pasien biasanya sariawan nggak sembuh-sembuh. Nah itu juga sariawan tapi sembuh nih, terus ada lagi batuk pilek tapi nggak sembuh-sembuh. Biasanya kita batuk pilek paling 5 hari 6 hari sembuh ya minum obat. Ini nggak sembuh-sembuh terus batuk pilek terus. Nah ini berarti kan dia gampang kena itu. Terus stadium 1 Mbak. Lanjut ke stadium 2. Nah ini mulai makin parah lagi. Berat badan tadi cuma 5%, sekarang jadi 10%. Nambah lagi. Makin habis badannya. Kemudian di stadium 2 ini biasanya pasien-pasien itu udah mulai ada manifestasi jamuran, gampang jamuran. Jadi kayak jamur di mana-mana, di selangkangan, di mulutnya jamuran susah hilang. Kayak gitu. Kemudian udah ada radangnya sakit tenggorokan tuh nggak hilang-hilang terus. Nah, itu biasa stadium 2 tuh. Makin parah lah anggapan sakitnya. Di stadium ketiga ini yang biasanya orang mulai berobat karena mulai sadar ya. Kok gue nggak kayak yang lain, aneh banget nih. Karena apa? Karena badannya udah hampir habis lagi Mbak. Badannya udah berkurang di bawah atas 10%, udah makin kurus. Kemudian dia biasanya ada luka pada mulut, kita bilangnya oral leukoplakia bahasa kedokterannya, itu luka pada mulut kayak ada luka putih-putih gitu, nggak bisa hilang-hilang. Itu jamur sebenarnya, jadi mesti diobati hilangnya. Dia udah gosok gigi di lidah putih, kok nggak hilang-hilang nih kotoran di lidahnya. Kemudian dia bahkan bisa sampai mindset ya, diare nggak sembuh-sembuh juga. Orang biasa diare tuh sehari 2 hari 5 hari paling parah ya. Kalau salah makan dia bisa bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Makanya mulai curiga nih. Makanya habis badannya tapi deh. nggak sering ya. Nggak, kalau kita mindset sering tuh 5-60 kali sehari. Dia tuh cuma sehari sekali, BAB-nya cair terus. Nah ini makanya habis badannya betul. Kemudian masuk lagi dia ada TBC, flek paru, tapi luas, parah nggak kayak orang biasanya. Kemudian dia mulai ada infeksi-infeksi yang nggak lazim pada orang normal ada. Tadi soal jamur segala macam itu. Lanjut kalau nggak diobatin juga. Tapi biasanya orang-orang udah mulai berobat nih. Biasanya paling sering ketemu di stadium 3. Stadium 4 ini kita masuk namanya age wasting syndrome. Jadi udah wasting, tubuhnya udah habis banget Mbak. Mungkin berat badan bisa berturun 20 kilo ke atas dari masa beratnya. Kemudian dia jamurnya tadi di mulut doang udah masuk ke pencernaan sampai tenggorokan semua ada jamurnya biasanya. Kemudian dia bisa sampai radang otak karena HIV, jadi kejang-kejang, bahkan berujung kematian. Ini biasanya kematian semua di tempat ini. Radang paru-paru karena jamur juga sampai menuntut kematian. Makanya penting nih gitu untuk mencegah jangan sampai lah jadi 4. Karena sebenarnya HIV ini bisa diobatin Mbak. Mungkin banyak yang belum tahu lazim HIV ini sudah bisa diobatin. Memang nggak 100% dia bebas obat, tapi dia sama kayak diabetes dan penyakit hipertensi, darah tinggi, bisa terkontrol dengan obat sampai dia nggak jadi yang tadi stadium 4 tadi yang menyeramkan itu, dan bisa nggak menularkan kayak gitu. Ada obatnya, dan obatnya itu bisa didapatkan secara gratis sebenarnya. Pemerintah udah support seperti itu. Makanya penting banget Mbak kalau bisa jangan sampai gejala ya selama tadi fase yang laten tadi itu yang saya bilang 10 tahun, kalau bisa screening lah. Iya deh, screening gitu, supaya ketahuan adik kakak Ceh ya. Mana nih masih sepikian lan telepon kita. Yuk di 0735322622 dikirim lewat WA kita juga nunggu nih di 0812 7119 5755. Kita angkat kudai. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bung. Siapa di mana? Pagi, ini sama Ibu Iin di Talang Jawa. Ibu Iin Talang Jawa, nak bertanya apa? Iya, ini Bung pengen nanya sama Pak Dokter. Baru buka sih sebenarnya radionya. Cuman tadi masalah HIV ya. HIV Pak AIDS. Dokter, HIV itu sama AIDS itu apa bedanya? Terus juga ciri-ciri kalau kita ada HIV dalam diri kita tuh gejalanya apa biar kita cepat untuk berobat. Terus HIV itu bisa disembuhkan atau AIDS itu bisa sembuh apa tidak? Itu baik Bung. Iya siap Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dengar pertanyaan Pak Dokter? Siapa? Menarik pertanyaannya. Menarik ya. Menarik. Baru nyimak katanya. Silakan dijawab. Tadi kalau nggak salah pertanyaan utamanya itu ini ya. Bedanya HIV dan AIDS ya. Saya belum singgung juga itu sebenarnya. Kemudian gejalanya udah saya minta mungkin diulang aja ya tadi, dan harus gimana gitu ya. Oke, yang pertama menarik sekali pertanyaan ini. Bedanya HIV dan AIDS itu apa sih? Kenapa ada dua? Kenapa sih Dok? Ada yang bilang HIV doang, yang bilang AIDS doang, itu apa sih maksudnya? Jadi gini simpelnya. Tadi seperti saya bilang di awal banget ya, HIV itu nama virus bukan nama penyakit sebenarnya. Human Immunovirus. AIDS itu adalah keadaan sakit akibat si HIV-nya. Jadi ini yang perbedaannya.
ketika kita HIV, tadi sudah saya jelaskan yang 10 tahun tadi, Mbak, fase laten tadi selama 1 sampai 10 tahun itu kan nggak ada gejala. Itu kita belum bisa bilang AIDS. Baru HIV, karena dalam tubuh kita ada virus HIV-nya. Tapi ketika seluruh imun tubuh kita udah mati, yang tadi saya bilang, dan kita terkena infeksi macam-macam tadi yang stadium 4 tadi yang saya bilang, 1, 2, 1, 2, 3, 4, itulah kita masuk fase namanya AIDS. Jadi AIDS bisa disimpulkan, AIDS adalah kondisi tubuh di mana virus HIV yang menyerang tubuh kita menghasilkan kita terkena infeksi oportunis kita bilangnya, yang harusnya pada orang normal nggak ada, tapi pada penderita HIV kena. Itulah jadi AIDS. Jadi bisa, mungkin simpelnya AIDS itu adalah penyakit akibat HIV-nya, dan seperti itu. Dan kalau tadi pertanyaan kedua, kalau nggak salah HIV itu gejalanya gimana? Supaya gejala. tahu ya. Nah, HIV ini sebenarnya baik lagi nggak bergejala sebenarnya. Kalau dia udah bergejala, dia masuk ke AIDS. Makanya target pemerintah kan 2030 zero HIV. Jangan sampai ada yang HIV. Kalau udah ada HIV, zero AIDS death. Jangan sampai ada yang mati karena AIDS. Kayak gitu. Salah satu targetnya itu kan. Nah, jadi karena HIV ini sangat sama sekali nggak bergejala, penting nih untuk screening saya bilang tadi ya. Sepertinya saya ngomong aja ya, langsung aja yang harus screening siapa sih supaya masyarakat aware ya. Jadi yang harus screening karena nggak ada gejala HIV ini, itu adalah orang-orang yang sangat berpotensi terkena HIV ini. Kita bilangnya sebagai population target populasi. Itu apa aja sih? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang merasa ada di kategori ini, saran saya screening aja kayak gitu untuk supaya nggak semakin parah ya. Jadi pertama udah pasti tadi saya udah singgung, orang yang melakukan seks sembarangan bebas ya, entah pemakainya atau penjajaknya, PSK itu ya. Jadi itu harus sebenarnya di screening rutin tiap tahun. Untuk apa? Bukan untuk diskriminasi, bukan untuk lucu-lucuan, tapi untuk mencegah dirinya sendiri jangan sampai AIDS. Karena kalau sampai AIDS, ujungnya kematian, Mbak. No turning point, dia nggak bisa balik lagi. Jadi diobatin lah sebelum bisa ya. Kemudian komunitas LSL, laki suka laki, itu juga harus diperiksa kayak gitu, terkait status HIV-nya ada apa enggak. Nggak apa-apa gitu, nggak usah malu, daripada meninggal mendingan periksa kayak gitu. Kemudian pada ibu-ibu hamil ya tadi sudah bilang ya, screening HIV bukan karena dia merasa aman-amannya, tapi demi bayinya, jangan sampai ketular. Ibu hamil, kemudian pasangan orang dengan HIV. Nah ini menarik kan, tadi menurut hubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya tahu nih, oh suami saya HIV. Angkat dulu Pak Dok. Ya boleh, angkat dulu. Oke siap nih. Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu nak nanya, Bu. Kalau misalnya ada HIV itu sudah mengenai wong tuanya, jadi anaknya bisa terkena juga. Mak mana Bung supaya tidak kena itu anaknya tuh? Ada solusinya tidak? Dan juga nak nanya kalau sekarang ini sudah ada belum obatnya untuk yang kena penyakit HIV? Itu baik, terima kasih. Siap. Terima kasih. Nah, lanjut kita ke pertanyaan tadi ya. Kalau pasangan, sama menyangkut itu. Lanjutin aja dulu ya, ntar jawab juga itu pelan-pelan. Jadi tadi sampai ke kalau pasangannya HIV, sebenarnya bukan berarti kita merasa aman-aman aja. Saran saya sih periksa, karena kan pasti kita ada berhubungan seksual sama si pasangan kita ini. Walaupun pas nggak kodok, pas dia ketahuan sama dokter, saya udah nggak berhubungan seksual sama dia. Sebelumnya kan saya bilang bisa 10 tahun ya tadi ya. Jadi periksa lah, nggak ada salahnya kayak gitu. Kemudian tadi ibu hamil udah saya sebut ya, ibu hamil buat supaya anaknya mencegah jangan sampai kena. Kemudian pasangan sudah saya sebut ya tadi ya. Kemudian ini orang-orang dengan penyakit TBC. Orang-orang dengan penyakit TBC dan hepatitis B sering ya, itu harap juga di screening, diperiksa juga. Kenapa? Tadi saya sudah singgung kalau ini di stadium 3 HIV itu ada TBC saya bilang kena. Jadi orang-orang TBC 10% ya pasti HIV. Dan kebalikannya 10% orang HIV pasti TBC. Karena mereka erat banget kaitannya. Karena TBC itu gini, kita waktu lahir bayi itu pasti disuntik imunisasi si TBC. Mau lahir di bidan, di dokter, di rumah sakit, semua pasti divaksin si TBC. Kenapa kita bisa kena? Karena imun tubuh kita turun. Kenapa turun? Biasanya pada penyakit orang HIV ini. Makanya 1/3 dari orang HIV pasti kena TBC. Karena itu bagi orang TBC silakan memeriksakan dirinya untuk tahu ada HIV apa enggak. Kayak gitu. Itu aja sih target populasinya. Dan target populasi ini saya harapkan setiap
tahun sekali sih kalau bisa, kalau emang negatif. Karena tadi jangan sampai ada di fase yang nggak terdeteksi tadi kayak gitu. Tahu-tahu banyak dia kan. Tiba-tiba kena kayak gitu. Kemudian tadi ada ini ya kan, orang tuanya nih lah kena HIV, terus anaknya nih ada kemungkinan kena juga. Itu mana caranya biar tidak kena? Terus juga lah, ada belum nih obat HIV? Pengobatannya silahkan dok. Ya, seperti saya tadi bilang juga, kalau ibu yang mengandung punya anak, ibunya ada HIV, itu kalau bisa dipastikan anaknya kena. Kalau tidak melakukan pengobatan dengan jelas, nanti kita lanjut ke pengobatan di belakangnya ya. Jadi harapannya adalah setiap ibu-ibu hamil di Indonesia dan seluruh dunia, tapi kita fokus Indonesia dulu aja ya. Indonesia dulu. Melakukan pemeriksaan, Mbak. Pemeriksaan si TBC screening ini, HIV screening ini, supaya ketika dia positif bisa langsung diobatin, supaya anaknya bisa nggak tertular. Tapi kalau nggak ketahuan, itulah anaknya mau nggak mau udah menyandang status HIV. Pertanyaan ibu tadi, kalau anaknya kemungkinan terkena. Nah, pertanyaan saya gini, balik lagi. Si orang tuanya ini kena sebelum punya anak apa sudah punya anak? Kayak gitu. Kalau misalnya sebelum punya anak udah kena, berarti kan orang tua itu mengandung anak ini dan nggak berobat. Maaf kata, pasti kena anaknya. Pasti. Karena nggak minum obat. Cuman kalau misalnya kenanya sesudah anak itu lahir, ada kemungkinan anak itu aman. Karena itu diperiksain aja satu keluarga, nggak masalah kalau ada di keluarganya yang HIV. Karena kita nggak tahu kenanya kapan. Tadi 10 tahun itu jangan lupa, itu masa latennya itu panjang. Nah, kalau udah kena dok, gimana? Harus gimana tuh? Oke. Kalau udah kena harus gimana? Simpelnya berobat sebenarnya. HIV ini treatable, Mbak. Bisa diobati dan terkontrol sampai nggak menularkan, sampai dia nggak ada gejala. Dengan cara apa? Minum obat antivirus rutin. Mungkin orang awam udah banyak paham, masyarakat paham mengenai obat TBC yang 6 bulan 9 bulan ya. Sama HIV juga kayak gitu. Dengan minum obat rutin antivirus HIV yang didapatkan dari dokter tentunya di fasilitas kesehatan, mereka bisa aman dan nggak menularkan, bahkan bisa sehat kembali walaupun masih minum obatnya seumur hidup. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi ibu itu bisa sembuh nggak HIV ini? Bisa banget. Cuma dengan syarat minum obatnya seumur hidup memang, karena kalau dia nggak minum obat lagi virusnya bangkit lagi. Saya pertanyaan di mana dapat obatnya? Kayak gitu kan? Dapat obatnya di mana? Dapat obatnya di fasilitas kesehatan udah kerja sama pemerintah kayak gitu. Kebetulan rumah sakit kami udah kerja sama pemerintah ya. Jadi disuplai obat dari pemerintah di rumah sakit kami untuk pengobatan pasien-pasien dengan HIV ini. Dan untuk screeningnya juga kami udah bisa melakukan dan gratis ya. Jadi nggak dipungut biaya. Karena ini program pemerintah, balik lagi. Jadi pemeriksaan HIV screening itu gratis. Di rumah sakit kami gratis. Kalau memang positif nanti kita follow up untuk pengobatan dan sebagainya macamnya, sehingga jangan sampai jadi AIDS, jangan sampai jadi sakit kayak gitu. Karena besar harapan kami kalau bisa ya semua orang nggak ada yang jadi AIDS, kalau bisa stop di HIV aja gitu. Kalaupun bisa jangan HIV, tadi ABCDE itu pencegahan, jangan sampai kena HIV kayak gitu ya. Itu dia ya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh Dr. Mikael di Kangkanca. Jadi memang ada pembeda ya antara HIV dan AIDS itu. Lanjut lagi nih, siapa di belakang? Halo, selamat pagi. Pagi, Mamang siapa di mana? Dengan Mang Didit di RS Holindo. Mang Didit, RS Holindo, nak bertanya apa? Sebelumnya mau tanya Bung dengan dokternya kan? Iya, silahkan nih. Untuk tadi kan HIV ini kan untuk stadiumnya ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Ya, betul. Nah, untuk pasien yang sudah terinfeksi stadium 3 sampai 4 ini apakah masih bisa disembuhkan? Dan apakah HIV ini untuk sampai sekarang sudah ada obatnya atau belum? Ada lagi, Mang? Mang Didit? Oke, itu ya, Bung. Oke, sebelumnya siap. makasih. Sama-sama, Mang. Ada Mang Didit di RS Holindo. Nah, jadi agak ini dok ya, mungkin diulang-ulang lagi. Sama ya. Iya, Terjawab sebenarnya. obat dan juga kalau lah terkena di stadium 3 ke 4 apakah masih bisa sembuh ya? Silahkan dok. Oke. Mungkin lebih fokus ke pertanyaan pertama ya. Yang stadium 3, stadium 4 bisa nggak ada harapan nggak sih? Jawabannya ada banget. Ada banget. Jadi orang-orang, saya pernah bukan ketemu pasien di Batu Raja ya, saya pernah ketemu pasien ya, itu dia udah abis Mbak badannya Mbak. Abis banget. Stadium 4 kalau nggak salah waktu itu. Jadi wasting syndrome yang saya bilang benar-benar badan udah turun 30 kilo lebih, udah kayak pasien cancer. Mencet terus. Udah sampai kena paru-parunya segala macam. Dia udah hopeless kayak gitu. Dan ketika ketemu pasien ini dan diobatin,
sama dokter saat itu ya, saya malah pesan pendidikan waktu itu saya belum jadi dokter, diobatin dengan obat antivirus, ARV kita kenalnya, antiretroviral virus, itu obat buat HIV ya, yang bisa didapatkan di vaskes tadi yang kerjasama dengan pemerintah saya bilang ya. ARV ini ketika diberikan rutin diminum, dia balik dong Mbak badannya dari kurus abis nambah berat badan lagi, sampai kayak kita sekarang kayak orang sehat. Jadi bisa banget sebenarnya, masih ada harapan bagi orang-orang ini untuk balik ke stadium awalnya, bahkan bisa sampai nggak ada gejala lagi dengan pengobatan ARV tadi yang saya bilang. Jadi kalau tadi Mang Didit nanya obatnya ada apa enggak, balik lagi saya gaungkan, obatnya ada dan bisa sangat mudah didapatkan di vaskes 1 yang kerjasama dengan pemerintah kayak gitu. Jadi ya ada banget dan bisa sembuh intinya kayak gitu, dengan syarat minum obat terus rutin ya tiap hari ya, jangan stop, karena kalau stop balik lagi virusnya. Oke, itu dia Mang Didit ya, obatnya ada Mang ya. Kalaupun memang Mamang lah ada gejalanya, yuk silahkan screening, karena di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja gratis untuk screeningnya screeningnya di Gang Kanceh ya. Kalaupun misal positif ya, maaf amit-amit nih ya, positif itu akan di follow up untuk berobat ya, diajak terus Ading Gang Kanceh untuk supaya cepat sembuh ya, karena ini kan terkait dengan imun tubuh ya Dok. Balik lagi kalau kita semangat, insya Allah pacak disembuhkan ya. Sambil nunggukan yang bertanya lagi, kita beri kuda negal nih, masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancar luaskan di Jalan Dr. Moman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. Lana habis waktunya Dok. Udah terasa ya perjalanan waktu lah 1 jam kian nih, kita bincang-bincang santainya di pagi hari ini. Mungkin ada Kang Kanceng ada gabungan lagi bertanya sebelum kita tutup nih ya talkshow kita pada pagi hari ini. Jadinya dengan agi nih Dok. Biasanya kalau lah di penghujung nih ngati agi Dok ya. Mungkin sebelum tutup kamu udah ngajarkan tips-tips sehat nih, apalagi manahi kan di bulan puasa Dok ya. Boleh. Jadi silahkan sekalian kesimpulan talkshow kita pagi hari ini, silahkan. Jadi kesimpulan dulu aja kali ya. Oke. Kesimpulannya, jangan takut memeriksakan diri. Kalaupun merasa terpapar ataupun tidak terpapar mau periksa, jangan takut memeriksakan diri kayak gitu, karena kalaupun positif ada obatnya ya dan bisa sembuh kayak gitu. Apalagi yang tadi target-target populasi kunci yang saya sebutkan di awal gitu, jangan sungkan karena rahasia terjamin kok gitu. Kita nggak mungkin sebarluaskan, rahasia terjamin. Ada tim kami juga akan yang follow up, 100% terjamin rahasia dan 100% akan mendapatkan pengobatan gratis. Seperti itu ya. Jadi untuk masyarakat luas mungkin yuk saya mau ngajak masyarakat buat stop diskriminasi terhadap pasien-pasien dengan HIV/AIDS ya. Karena mereka juga korban gitu. Nggak semua mereka bersalah. Mereka sebagian besar korban HIV. Jadi mereka sudah berat sebenarnya beban pikiran karena penyakitnya. Jadi jangan sampai ditambahin dengan diskriminasi dari kita. Karena tadi kan sudah saya jelaskan mengenai mekanisme penularannya jelas ya, hanya lewat hubungan seksual dan darah. Jadi jangan takut menjabat tangan mereka, jangan takut ngobrol sama mereka atau makan satu meja dengan mereka, jangan takut dan kasihani orangnya dan benci penyakitnya. Jangan dibalik, benci orangnya, kasihani penyakitnya. Seperti itu sih. Terus kemudian sedikit tips mengenai puasa mungkin ya. Pesan saya, cukupi kebutuhan cairan aja, kayak gitu, itu paling penting. Selama bulan puasa, cukupi kebutuhan cairan. Memang kita nggak boleh minum ya, tapi setelah buka sampai sahur, cukupi kebutuhan cairan sebisa mungkin. 8 gelas per hari lah setidaknya, karena kita kebutuhan 2 liter ya cairan satu hari. 8 gelas per hari cukup kayak gitu. Jadi cukupi kebutuhan cairan, jangan sampai kurang. Kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang mungkin punya penyakit kronis, diabetes, hipertensi, minum obat tetap lanjut, diatur aja jamnya. Kalau 2 kali sehari ya pas buka sama sahur kayak gitu. Kalau 3 kali sekali ya buka sebelum tidur sama sahur. Jadi diatur aja jamnya, jangan sampai stop gak minum obat kayak gitu, nanti malah nggak terkontrol semuanya. Jadi jangan takut ya. Kemudian untuk diabetes terutama tuh insulin kan itu jangan sampai nggak dipakai. Kemudian mungkin pada orang-orang yang ada sakit lambung nih, banyak banget nih belakangan ini ke rumah sakit karena sakit lambung karena bulan puasa ya. Sarannya adalah
ketika buka puasa dan sesudah sahur itu minum obat lambung lagi kayak gitu. Jadi memproteksi lambung, jangan sampai asam lambung naik seperti itu. Kemudian kalau buka sama sahur jangan kolaps gara-gara wah ini mau sahur nih bakal nggak makan sama sekali, terus makan banyak, jangan, lambung nggak sehat. Makan secukupnya tetap ya. Buka juga gitu, jangan yang asam, pedes, pahit, manis, kopi, jangan manis juga nggak boleh ya. Jadi biasa aja sebenarnya, jangan terlalu kalap seperti itu pas buka sama sahur. Itu aja sepertinya Mbak. Karena kalau lagi bulan puasa nih Dok, banyak nian tuh nafsunya ya pada saat siang nak jualan takjil tadi tuh nak dibeli gales singgahnya tuh ya. Oke lah, terima kasih Dok. Ini lah di penghujung acara kita di hari Jumat ini ya, adalah tanggal 8 April kian adingkang kanca. Tentunya semoga yang kita sampaikan, yang Dokter Mikael sampaikan baca kamu ambil pelajarannya adingkang kanca ya, karena nganing dari materi tadi tuh kalau kita lah merasa nih ada keturunan ataupun gejala-gejalanya, yuk silakan screening. Tenang kian gratis ya di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja di Jalan Lintas, tepatnya dekat Simpang 3 Unbara Dingkang Kanca. Ibu Khalifa pamit bersama Dokter Mikael di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja ya. Terima kasih sekali lagi Dok. Terima kasih. Jumpa lagi di sama-sama. lain waktu. Oke. Sudah ini ada lanjut lagi Talkshow Dingkang Kanca bersama Madu Herbal 69. Ibu Khalifa pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Terima kasih banyak juga untuk partisipasi penelpon ataupun yang lagi ngandengkan di pagi hari ini. Halakulu Naga Gendi 103,1 Baturaja Radio. Raden jumpa kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasantan lagi nyebutnya cukup sekian. Wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.